Shalom, sebelum saya memulai hasil presentasi saya mengenai pendidik dan peserta didik, ada baiknya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siska Nikita Pangaribuan. Saya dari grup 1B Manajemen Pendidikan Kristen. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai pendidik dan peserta didik. Baik, proses pendidik sebagai interaksi sosial. Di dalam proses pendidik sebagai interaksi sosial ini ada terdiri dari pendidik dan peserta didik. Di dalam pendidik dan peserta didik ada hubungan interaksi edukatifnya. Baru yang pertama itu pendidik. 1. Pendidik dalam lingkungan keluarga. Pendidik dalam lingkungan keluarga ini adalah individu atau sekelompok individu yang berkedudukan sebagai orang tua atau saudara dari peserta didik, khususnya ayah dan ibu. Yang kedua, syarat yang harus oleh pendidik dalam berkeluarga adalah dewasa dan berwibawa. Terus selanjutnya, pendidik dalam keluarga melakukan tugasnya karena tanggung jawab moral. Terus yang selanjutnya mengenai proses pendidikan dalam lingkungan keluarga ini bersifat informal. Bersifat informal artinya berlangsung dalam suasana yang tidak terikat oleh materi, waktu, metode, dan sebagainya. Baru yang selanjutnya materi pendidikan dalam keluarga. Materi pendidikan dalam keluarga ini mencakup seperti pendidikan budi pekerti, baru pendidikan sosial, baru pendidikan keterampilan. Yang kedua mengenai pendidik pada lembaga pendidikan formal. Pendidik pada lembaga formal yaitu guru, dosen, dan konselor merupakan pendidik karena profesi. Dengan demikian, tidak setiap orang dapat menjadi pendidik pada lembaga ini. Ada seperangkap persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi pendidik pada lembaga pendidikan formal, yaitu seperti 1. Kualifikasi akademik, yang kedua kompetensi, yang ketiga sertifikasi. Profesionalisme pendidikan pada lembaga pendidikan formal. Pendidikan pada lembaga pendidikan formal ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama kualifikasi akademik, yang kedua kompetensi, yang ketiga sertifikasi. Kompetensi ini atau kompetensi yang dimiliki guru terdiri atau terbagi menjadi 4, yaitu kompetensi pedagogik, baru kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan yang terakhir kompetensi profesional. Ya, masuk kita ke dalam klasifikasi akademik pendidikan. Klasifikasi akademik pendidikan yaitu seperti 1. Pendidik pada lembaga pendidikan anak usia dini sampai dengan SMA wajib memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana S1 atau program diploma 4. Maksudnya ini adalah pendidik untuk peserta didik yang PAUD sampai dengan SMA harus memiliki pendidik atau harus memiliki guru yang lulusan minimal S1 atau D4. Terus yang selanjutnya, pendidik pada program sarjana harus memiliki kualifikasi akademik minimal magister. Yang selanjutnya, maksudnya ini pendidik pada program sarjana atau guru pada S1 itu harus memiliki guru yang atau pendidik pada S1 itu harus memiliki lulusan S2.
Yang selanjutnya, pendidik pada program magister harus memiliki kualifikasi akademik doktor. Maksudnya ini, pendidik pada S2 ini harus memiliki lulusan S3 atau akademik doktor. Oke, tadi saya jelaskan ada 4 kompetensi yang harus dimiliki guru. Kompetensi yang harus dimiliki guru ini seperti pedagogik, yaitu 1 kompetensi pedagogik ini. Kompetensi pedagogik ini artinya 1, memahami karakteristik peserta didik dari aspek fisik, sosial, moral, kultural, emosional, dan intelektual. Yang dimaksud di sini adalah pendidik harus memahami karakteristik setiap peserta didiknya. Terus yang kedua, memahami latar belakang keluarga dan masyarakat peserta didik dan kebutuhan belajar dalam konteks kebinekaan budaya. Yang dimaksud di sini adalah pendidik itu wajib memahami bagaimana latar belakang seorang peserta didiknya. Terus yang ketiga, memahami gaya dan kesulitan belajar peserta didik. Memahami gaya dan kesulitan belajar peserta didik ini maksudnya pendidik itu harus memahami bagaimana gaya atau kesulitan belajar dari seorang peserta didiknya agar proses belajar mengajar itu berlangsung dengan baik. Yang keempat, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik, ya. Yang kelima, menguasai teori dan prinsip belajar serta pembelajaran yang mendidik. Menguasai, maksudnya pendidik ini harus menguasai terlebih dahulu teori atau prinsip belajarnya. Terus yang keenam, mengembangkan kurikulum yang mendorong keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Yang keenam ini juga harus dikembangkan oleh pendidik. Yang ketujuh, merancang pembelajaran yang mendidik. Terus yang kedelapan, melaksanakan pembelajaran yang mendidik. Dan yang terakhir atau yang kesembilan, mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran. Mengevaluasi ini maksudnya mengoreksi hasil pembelajaran dari peserta didiknya. Terus kita masuk di kompetensi yang kedua, yaitu kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian ini seperti 1, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Yang selanjutnya, yang kedua, menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia dan sebagai teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Ya, yang kedua ini pendidik itu harus menampilkan akhlak mulia atau harus memberikan contoh kepada peserta didik atau masyarakat supaya peserta didiknya dapat mencontoh apa yang diberikan pendidik yang baik gitu. Terus yang ketiga, mengevaluasi kinerja sendiri atau mengoreksi hasil kinerjanya sendiri. Terus yang keempat, mengembangkan diri secara berkelanjutan. Oke. Terus kita masuk ke kompetensi yang ketiga, kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini seperti 1, berkomunikasi secara efektif dan empatik dengan peserta didik dan pihak-pihak yang terkait. Maksudnya berkomunikasi agar lebih dekat atau lebih berhubungan dekat lah dengan peserta, antara pendidik dan peserta didik. Terus yang kedua, berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di sekolah dan di masyarakat. Yang ketiga, berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di tingkat lokal, regional, nasional, dan global. Oke. Yang keempat, memanfaatkan teknologi informasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Terus kita masuk ke kompetensi yang keempat, yaitu kompetensi profesional. Oke, kompetensi profesional ini adalah 1, menguasai substansi bidang studi dan metodologi keilmuannya. Menguasai, maksudnya memahami. Oke.
Yang kedua, menguasai struktur dan materi kurikulum bidang studi. Terus yang ketiga, menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Menguasai dan memanfaatkan. Oke. Yang keempat ini mengorganisasikan materi kurikulum bidang studi. Baru yang kelima, meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas. Oke, kita masuk ke yang ketiga, yaitu pendidik pada lembaga pendidikan non-formal. Oke, pendidikan pada lembaga pendidikan non-formal ini diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat, atau pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2003. Oke, selanjutnya penyelenggaraan pendidikan non-formal tidak didasarkan aturan-aturan yang sangat ketat, sebagaimana penyelenggaraan pendidikan formal. Oleh karena itu, syarat untuk menjadi pendidik pada lembaga pendidikan formal tidak seketat syarat untuk menjadi pendidik pada lembaga pendidikan formal. Tidak seketat, maksudnya non-formal ini lebih renggang lah daripada pendidikan formal. Baru yang selanjutnya, kemampuan yang diharapkan dimiliki oleh pendidik pada lembaga ini tergantung dari macam pendidikan yang diselenggarakan. Oke. Terus kita akan masuk ke peserta didik. Tadi kan udah saya jelaskan mengenai pendidik, sekarang peserta didik. Oke. Peserta didik ini mempunyai satu hakikat peserta didik. Peserta didik merupakan individu atau sekelompok individu yang menjalankan proses pendidikan agar terjadi perubahan-perubahan pada diri mereka sesuai dengan kualifikasi yang diharapkan. Syarat untuk menjadi peserta didik tergantung dari jenis lembaga dan satuan pendidikan di mana peserta didik menjadi proses pendidikan. Yang kedua, mengenai karakteristik peserta didik. Secara umum, peserta didik memiliki karakteristik seperti satu, peserta didik memiliki berbagai potensi. Ya, yang kedua, peserta didik merupakan individu-individu yang sedang berkembang, atau peserta didik ini merupakan sekelompok yang sedang berkembang gitu. Terus yang ketiga, peserta didik yang satu memiliki perbedaan dengan peserta didik yang lainnya, ya kan? Yang dimaksud ini, peserta didik ini memang memiliki perbedaan antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain, pasti berbeda. Yang keempat, peserta didik membutuhkan perhatian dan perlakuan yang manusiawi. Terus yang kelima, peserta didik merupakan individu yang aktif dan kreatif. Dan yang terakhir itu, peserta didik memiliki berbagai kebutuhan. Oke. Baiklah teman-teman, hanya inilah yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian dan waktunya saya ucapkan terima kasih. Shalom.